Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas ya di pelajaran metodologi penelitian, ya membahas mengenai ada beberapa jenis riset gitu ya. Jenis riset di dalam riset jenis riset ya, yaitu diantaranya apakah dia kategori kuantitatif maupun juga kualitatif ya. Jadi ada penelitian grounded research, ada penelitian deskriptif, ada penelitian causality, gitu kan. Nah, itu ada beberapa jenis penelitian yang sudah kita bahas pada penelitian sebelumnya. Nah, setelah itu kita menentukan masalah, gitu ya. Jadi udah dapatlah jenis risetnya. Misalnya jenis risetnya adalah grounded research, gitu ya. Jadi kita grounded research menguji hubungan antar variabel, gitu ya. Maka udah dapatlah tipenya, tipe risetnya ya. Setelah itu baru kita tentukan apa masalahnya. Nah, jadi dalam menentukan masalah ada triknya gitu ya. Bagaimana caranya kita mencari rumusan masalah ya, tapi kita harus tentukan dulu perumusan masalahnya. Nah, begitu ya. Jadi untuk menemukan permasalahan di sini harus kita pilih gitu ya. Jadi nggak semua masalah itu harus diangkat ya, karena nantinya semua permasalahan riset itu akan harus dijawab gitu kan. Jadi kalau kita angkat semua permasalahannya, maka uh, riset itu akan makin melebar gitu ya. Maka harus ada yang namanya batasan masalah. Nah, jadi batasan masalah itulah landasan kita merumuskan masalah ya. Tanpa adanya batasan masalah, maka riset itu akan semakin luas ya. Nah, itu. Dan setelah baru kita tentukan masalah, baru kita hubungkan ke teori mana kaitannya. Nah, jadi setiap, apalagi riset kuantitatif gitu ya, semulanya bersandar pada teori. Nah, jadi teori mana yang terkait maka harus kita tentukan, gitu ya. Lalu nantinya riset kuantitatif ciri khas lainnya adalah menyusun hipotesis. Ya, apa itu hipotesis? Hipotesa. Ya, hipotesa adalah dugaan sementara ya. Nah, itu. Baru kita uji ya. Jadi hipotesa biasanya kalau dia skripsi S1 itu kebanyakan pengujian hipotesis ya, jarang-jarang dia penelitian kualitatif. Biasanya pun kalau ada kualitatif itu di UIN gitu ya. Jadi kalau yang kuliahnya di UIN atau kuliahnya di hukum ya kan, atau kuliahnya di Fisipol, nah kebanyakan dia apa ya, tidak ada penyusunan hipotesis ya, tidak ada pengujian hipotesa ya. Baru nanti kita tarik kesimpulan ya. Jadi dalam menentukan uji hipotesis ini ada variabel ciri khasnya ya. Kalau nggak ada variabel, bagaimana kita mau menguji hipotesa? Nah, jadi cirinya harus ada variabel. Jenis data ya. Nah, data kemarin sudah saya berikan contoh ya, bagaimana data yang mau diambil, kemudian instrumen ya, kemudian instrumen sini alatnya, apa mau digunakan alatnya gitu ya. Kemudian juga populasi dan sampel gitu ya. Ya, kemudian juga analisa data ya. Nah, ini. Lalu nanti kesimpulan, dan kesimpulan di sini harus ada rekomendasi ya. Jadi setiap riset itu bukan hanya kesimpulan dan syarat, ya, tetapi harus ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, itu ya. Nah, sekarang gimana sih cara menemukan masalah? Nah, jadi dalam menetapkan permasalahan itu harus kita temukan dulu masalah. Misalnya masalahnya ditemukan ada 4 gitu ya. Nah, dari 4 itu mana masalah yang mau dipecahkan di dalam riset itu? Misalnya hanya 3. Nah, jadi ada 4 masalah, 3 yang mau dibahas gitu ya. Kenapa 3? Ya karena berhubungan dengan isu gitu ya, berhubungan dengan tujuan risetnya, berhubungan dengan batasan risetnya. Nah, itu ya. Baru kita rumuskan. Jadi ada 3 dari 4 misalnya. Nah, dalam menemukan permasalahan di sini, ya, yang harus dilakukan mahasiswa dalam penyusunan skripsinya, pertama adalah literatur, ya, referensi. Nah, literatur referensi ini sangat menentukan ya mahasiswa dalam mencari merumuskan masalah. Ya, kenapa referensi atau literatur ini dijadikan landasan? Ya, karena dalam namanya riset kuantitatif itu, maka kita akan melakukan pengumpulan
pengumpulan telaah literatur ya, studi pustaka, terutama jurnal gitu kan. Ya, dalam beberapa jurnal itu penelitian yang relevan berapa ya, penelitian yang sejenis ada berapa. Nah, sehingga kalau sudah kita tabulasi gitu ya, sudah kita formulasi atau sudah kita gabungkan seluruh dari penelitian-penelitian tersebut gitu ya, berdasarkan pada jurnal referensi, nah maka dapat kita tentukan kelebihan dan kekurangan serta mana yang harus disempurnakan ya, dalam beberapa riset itu. Nah, jadi dalam menemukan referensi sekarang ini udah cukup maju ya. Ada menggunakan yang namanya Google Scholar. Nah, jadi kalau dia Google Scholar itu beda dengan Google yang biasa, ya kan? Kenapa? Ya kalau dia Google Scholar itu kita mencari artikel. Kalau surat kabar aja nggak masuk sama dia ya, jurnal ya. Nah, jadi Google Scholar itu wajib lah, ya, harus mahasiswa punya Google Scholar. Nah, dari situlah nantinya dapat ditentukan literatur. Ya, kenapa literatur? Ya, karena berkaitan dengan teori, gitu ya. Teori mana yang dipakai? Kita mendukung teori atau kita menolak teori? Nah, itu ya. Ya, kemudian pertemuan ilmiah. Nah, jadi pertemuan ilmiah, proceeding, conference, itu tujuannya adalah mencari apa ya? Mau menentukan atau mau menjawab permasalahan. Misalnya conference tentang malaria. Nah, itu beberapa penyakit, beberapa ahli yang meneliti tentang malaria itu berkumpul bersama lalu menyimpulkan hasil gitu ya. Atau juga beberapa ahli, misalnya ahli akuntansi sektor publik ya, berkumpul bersama menyelenggarakan konferensi, menyelenggarakan proceeding, ya artinya apa? Ya itu caranya menjawab masalah gitu ya. Begitu juga ahli-ahli lain, ahli manajemen, ahli marketing, ya kan, ahli ekonomi pembangunan. Nah, maka sering-sering kita lihat itu brosur conference, gitu kan. Kenapa semuanya itu? Itu mau menjawab permasalahan ya. Nah itu. Kemudian pendapat otorita, ya pendapat otorita di sini adanya pendapat pejabat ya, yang menguasai aturan ya, yang menguasai wilayah. Nah itu juga sebagai rujukan kita mencari permasalahan yang mau dijawab gitu ya. Kemudian pengamatan. Nah, juga pengamatan itu orang lihat-lihat aja bisa merumuskan masalah gitu kan. Ya, orang melihat, orang mengamati, maka itu bisa merumuskan masalah gitu ya. Kemudian juga pengalaman pribadi orang, ya kan? Pengalaman pribadi orang juga bisa merumuskan masalah. Begitu juga perasaan, indera perasaan atau disebut dengan intuisi. Nah, itu juga bisa menentukan masalah ya, bisa merumuskan masalah yang mau dijawab nantinya, gitu ya. Oke, dan dalam menentukan permasalahan di sini, gitu ya, maka dilakukan, gitu ya, dilakukan dengan cara ini ya, jadi dilakukan dengan cara memilih. Ya, jadi arahnya, aktualitasnya, kondisinya sesuai nggak dengan kondisi aktual yang ada, gitu kan. Kemudian originalitas, gitu ya. Kemudian original asli nggak, gitu ya. Nah kalau kita dalam melakukan riset itu, apalagi PhD student, gitu ya, S3, originalitas itu harus ditentukan ya. Kemudian relevansi masalah, ya. Kemudian besarnya kontribusi terhadap ilmu, nah juga menentukan akar permasalahan. Ya. Jadi yang dilakukan mencari rumusan masalah itu dilakukan dengan cara hal ini ya. Nah peneliti itu kalau kita mau meneliti, nggak harus kita teliti akar permasalahan yang ada, boleh juga kita batasi. Kenapa? Ya karena nantinya berhubungan dengan masalah biaya. Ya, jadi kalau kita teliti semua nanti biayanya mahal. Ya biayanya nggak terjangkau. Untuk apa diteliti kalau misalnya mahal, gitu kan? Untuk misalnya sekelas skripsi melakukan objeknya banyak, gitu kan? Nah itu kan nanti mahal biayanya, gitu ya. Waktu juga ya harus dipertimbangkan. Kemudian alat perlengkapan yang tersedia juga harus dipertimbangkan. Kemudian bekal kemampuan teoritis juga harus dipertimbangkan ya. Dan juga penguasaan metode yang diperlukan. Jadi kalau kita nggak menguasai statistik, gimana nantinya mau jawab? Ya makanya dalam sebuah riset itu
statistik itu terutama penelitian kuantitatif gitu ya, maka peneliti itu harus menguasai EBUs, ya, harus menguasai Tata, ya, harus menguasai RStudio, harus menguasai WordPress, harus menguasai Amos, harus menguasai SPSS, ya, harus menguasai Excel. Nah, itu yang harus dimiliki. Walaupun dalam hal ini adik-adik masih S1, gitu ya, masih semester 2 atau semester 1. Nah, itu harus dikuasain ya, kemampuan dasarnya. Oke. Nah, dalam merumuskan masalah, ciri khas dari rumusan masalah adalah mark question. Apa itu mark question? Ada tanda tanya, gitu kan? Jadi ada sejauh mana, ya kan? Bagaimana, apakah, artinya itu semuanya kata tanya, gitu kan? Yang membentuk nanti kalimat tanya. Nah, jadi dalam merumuskan masalah harus kita buat tanda tanya, ya. Kemudian dirumuskan dengan jelas dan padat, ya. Jadi dirumuskan jelas dan padat, memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data. Nah itu. Nah ini contohnya kalau kita mau rumusan masalah. Nah nanti saya akan mau minta ya tugas ini dalam mata kuliah metodologi penelitian mencari rumusan masalah dari data yang sudah saya berikan kemarin, gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara merumuskan masalahnya, tugas ya. Jadi setiap orang buat rumusan masalah dari tabulasi data yang dilakukannya. Misal, ya, bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi? Berarti kan ini X1, ya. Nilai tukar X2, ekspor X3, tingkat suku bunga domestik X4, gitu ya. Dan Y-nya investasi asing langsung. Nah, berarti kan tanda tanya, ya. Nah, ini berarti datanya ada, data sekunder, ya. Nah, nantinya saya minta tugas ya di metodologi penelitian, buatlah rumusan masalah dari data IMF yang saya berikan semalam ya, per orang ya. Jadi satu orang itu boleh menggunakan 4 variabel, ya kan? 4 variabel independen, 1 variabel dependen dengan banyak negara. Ya. Apakah negaranya ASEAN, apakah negaranya Asia Timur, apakah negaranya emerging countries, ya. Coba dibuat rumusan masalahnya. Ya. Kemudian rumusan masalah yang lainnya, contohnya ini, bagaimana pengaruh marketing stimuli ya dan lingkungan sosial budaya terhadap psikologi konsumen. Nah, tanda tanya juga, gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham. Nah, itu juga kalimat tanya ya. Nah, jadi tugaslah ya pada adik-adik semuanya ya buatlah rumusan masalah dari data ya yang saya share kemarin. Nah, silakan dia masing-masing orang ya harus buat ya. Baik, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada? Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas. Jadi saya dalam topik ini kita mencari rumusan masalah dulu ya. Nggak usah melebar lagi. Nggak usah melebar dulu ya, nanti makin bingung kita. Gitu ya. Nah, jadi tugas buatlah rumusan masalah dari data yang tersedia ya. Masing-masing per orang ya, buatlah rumusan masalah sesuai dengan data yang ada ya. Datanya nanti ditabulasi di Excel ya, kemudian mana X1-nya, mana X2-nya, mana X3-nya, mana Y-nya, tabulasi Excel, buatlah rumusan masalahnya ya. Tugas ya. Ya, baik, ada yang mau bertanya silakan. Cukup jelas ya? Ya, biar supaya paham itu aja lah dulu ya. Saya nggak mau banyak-banyak, nantinya nggak paham takutnya. Oke ya. Jadi tugas di rumah silakan buat rumusan masalah ya dari data yang ada. Oke ya, cukup sekian ya. Oke, cukup sekian saya kira perkuliahan kita hari ini. Lebih dan kurang nanti kita lanjutkan kembali dan videonya saya share ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh meninggalkan ruangan ya.